Pada pembelajaran tematik pada kali ini, kita akan membahas tentang prosedur umum pembelajaran tematik. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu Andrean Yudaksa, Astia, Hazari, Mutia Sapitri, dan Titania Aurelia. Materi yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan integral yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, harus direncanakan secara sistematis, efektif, dan efisien. Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengawalinya dengan mengucapkan salam, kemudian melanjutkannya dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Bentuk-bentuk kegiatan pendahuluan. Yang pertama, penciptaan kondisi awal pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif pada tahap pendahuluan antara lain salam pembuka, doa, mengecek kehadiran siswa, menumbuhkan kesiapan belajar siswa, menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa, dan membangkitkan perhatian siswa. Yang kedua, membuat kaitan atau melaksanakan apresepsi. Kegiatan apresepsi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan ketika kegiatan pendahuluan berlangsung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengaitkan pembelajaran atau materi yang akan mereka pelajari dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberi acuan. Kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam memberikan acuan antaranya menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh oleh siswa. Dan yang keempat, melaksanakan tes awal. Tes awal atau biasa disebut juga dengan pretest dilakukan pada saat kegiatan pendahuluan sebelum guru menjelaskan materi di kegiatan inti. Kegiatan inti. Pengertian inti. Kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Pada kegiatan inti, menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar. Bentuk-bentuk kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran tematik pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan media, model, atau metode serta strategi yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Media, model, atau metode yang tepat serta bervariasi mampu memberikan pengalaman belajar yang bervariasi kepada siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengalaman belajar jangka panjang. Faktor-faktor dalam penggunaan strategi pembelajaran yang pertama ada tujuan. Tujuan ini membantu keterampilan menuntut adanya kegiatan latihan, keterampilan yang dikuasai siswa apabila melakukan latihan. Misalnya kemampuan bermusik siswa agar semakin baik jika siswa sering berlatih. Yang kedua ada materi. Jadi materi ini ditentukan dengan jenis dan tingkatan kesulitan materi pembelajaran. Jika menurut dan menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi apabila materi yang dibahas bersifat abstrak, maka dalam kegiatan pembelajaran guru hendaknya memberikan contoh-contoh. Tapi apabila topik yang dibahas merupakan materi baru, maka hendaknya memberikan penjelasan singkat atau melakukan demonstrasi. Yang ketiga adalah siswa. Jadi dalam menentukan kegiatan pembelajaran, guru juga harus memperhatikan faktor siswa dalam kelas. Apabila akan melakukan percobaan di laboratorium, guru harus yakin alat yang digunakan di laboratorium bukan merupakan hal yang baru, sehingga pada waktu memasuki laboratorium, siswa tidak merasa canggung menggunakan alat-alat percobaan. Yang keempat adalah guru. Di sini, kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Apabila guru merasa tidak mampu melakukan pelaksanaan percobaan, sebaiknya guru meminta bantuan guru lain. Jadi di sini dapat menjadi proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kelima ada fasilitas. Fasilitas adalah segala sesuatu, sarana
prasarana, alat atau benda yang disediakan untuk memberikan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran. Yang keenam, ada ruang. Ruang di sini adalah wadah yang menampung aktivitas tertentu dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ruang ini tidak hanya terbatas pada ruang tertutup, tapi juga mencakup ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, olahraga, rekreasi, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktu adalah masa atau periode yang terjadi di mana suatu aktivitas berlangsung atau peristiwa terjadi. Kegiatan akhir dalam pembelajaran tematik merupakan kegiatan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kompetensi dasar dan bahan pembelajaran yang telah dipelajarinya. Guru dapat mengetahui pemahaman siswa kembali pada kegiatan akhir melalui tes. Tes yang diberikan guru pada kegiatan akhir hanya berupa tes secara lisan dengan tujuan untuk mereview kembali pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari pada kegiatan inti. Pernyataan yang diberikan secara random kepada siswa karena estimasi waktu yang tersedia dalam kegiatan akhir terbatas 5-10 menit. Bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran tematik mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan kegiatan awal dan kegiatan inti. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fungsi dari kegiatan akhir dan tindak lanjut adalah untuk memantapkan kompetensi yang sudah dicapai siswa. Dalam kegiatan akhir pembelajaran, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, meninjau kembali penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari dengan cara guru bersama siswa membuat kesimpulan terhadap materi yang sudah dipelajari. Kesimpulan materi dilakukan oleh siswa dengan didampingi oleh guru. Ketika siswa membuat kesimpulan kurang lengkap atau salah, guru dapat membimbing dan menyempurnakan rangkuman yang sudah dibuat siswa. Yang kedua, melakukan penilaian penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang sudah mereka kuasai pada kegiatan inti. Tes yang diberikan pada kegiatan akhir tidak sama halnya dengan tes yang dilakukan pada kegiatan inti. Tes yang dilakukan di akhir pembelajaran disebut tes akhir atau post-tes. Waktu yang tersedia pada kegiatan akhir kurang lebih 5-10 menit. Sehingga guru perlu mempertimbangkan efektivitas waktu yang tersedia. Selanjutnya, tahapan tindak lanjut pembelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pembelajaran antara lain adalah yang pertama, memberikan pekerjaan rumah atau PR. Pemberian PR secara tidak langsung berguna untuk meningkatkan atau memantapkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, membahas kembali materi pembelajaran yang dianggap sulit. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan guru mengetahui hasil belajar siswa. Dimungkinkan ada beberapa atau sebagian besar siswa yang belum menguasai materi yang telah diajarkan karena dianggap cukup sulit sehingga guru perlu mengulas kembali materi yang belum dipahami oleh siswa. Yang ketiga, menugaskan membaca materi pelajaran tertentu. Guru menugaskan kepada siswa untuk membaca topik tertentu yang sesuai dengan pokok materi yang telah dibahas dari sumber bacaan yang telah ditetapkan. Dalam hal tersebut, sebaiknya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman siswa untuk membaca topik. Yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Motivasi maupun bimbingan belajar penting diberikan guru tidak hanya kepada siswa yang mampu menguasai materi dengan baik, tetapi juga siswa yang belum menguasai materi. Yang kelima, menyebutkan topik pada pertemuan berikutnya. Menyebutkan materi atau topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang topik yang harus mereka pelajari di rumah. Berikut merupakan contoh sintaks prosedur umum kegiatan pembelajaran tematik.